Viva Il Papa, Viva Papa Francesco. Cie, dia nggak tahu. Ada di TV. Aku nonton full. Tapi kan nggak jadi serak suaranya kalau di TV, Pak. Kalau di sana kan, Iya. Tapi ngeliat postingan lo pulang jam 3 ya, Not? main ombak. Pulang jam 3. Jam 3 jam sampai 3. rumah. Oh. Iya. Kalau gue ikut siaran jam 6 itu. Bingung. Oh iya juga bener ya. Berarti pulangnya langsung ke radio. Amit-amit capek. Oke. Tapi saya udah pulang Bapak Pausnya ya. Tenang. Biasa katanya pergi itu untuk kembali, Not. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu. Berikan senyumanmu padaku. Sing! Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekedar saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Asal apa, Son? Asalkan engkau tetap menanti. 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 Pengennya kayak Elo. Gak bisa. Gak bisa. Dari muka udah beda, Pak. Jauh. Betul, marga apalagi, Pak. Beda. Aduh, Ini seneng. namanya euforia. Ya. Biasanya berjalan beberapa lama. Oh iya, betul sih. Kemarin tanggal 5 September kan Bapak Paus sudah nyapa kita di GBK nih. Betul. Buat yang nonton di TV udah nyapa di TV. Terus sudah bepergian juga ke Papua Nugini, lalu ke Timur Leste, lalu ke Singapura, ya kan. Nah, jangan cuman sekedar euforia, harus nangkep juga maksud, pesan, dan juga mungkin apa aja sih kegiatan yang ada di sana yang dilalui oleh Bapak Paus selaku pemimpin umat Katolik terbesar di dunia. Iya. Dan juga yang pastinya pemimpin negara Vatikan, ya. Betul. Yang juga ada tanda tangan tuh. Betul, itu kemarin memang menyisakan banyak cerita. Ya. Dan bahkan cerita ini dari berbagai angle. Betul. Ada yang mencoba ngelihat sisi humanis saat seorang ibu hamil minta diberkati di pinggir jalan. Ada yang bayinya masih kecil minta diberkatin. Betul. Kalau gue sih ngeliat ini ada yang waktu di Madia ya, ada bayi yang diberkatin, diberkatin sama Paus. Terus si petugasnya balikin, ini tadi emaknya mana ya? Dia bingung emaknya yang mana. Gua ngeliat petugasnya, ayo Pak, yang mana Pak? Yang mana? Soalnya kan diangkat kan, dideketin ke Paus. Betul. Pas udah beres, ini kan mobil jalan ya. Ini Emaknya yang mana nih? Emaknya yang mana? Ada Pastor Ferry yang nemenin kita siang ini. Yeay, Pastor Ferry. Ini kalau ngomongin Paus, Betul. Pastor Ferry lah yang kita ajak ngobrol. Tadi udah sombong datang-datang Apa nunjukin tuh? punya Apa tuh? perangko Paus. Hah, serius Mo? Kasih lihat, Mo. Perangko Paus? Nah. Edisi ini ya. Edisi Khusus. edisi kunjungan ke Indonesia nih ya. Iya. Hanya Apostolic Indonesia Journey. yang buat. Papua Nugini tidak, Timor Leste tidak, Singapura Singapura juga hanya sampai hari pertama. Kalau ini komplit. Oh. Wai. Dan ini tidak akan digunakan untuk ngirim surat. Ini Dipakai. pasti dikoleksi. Hah? Dipakai, tapi Koleksi aja mau sayang. berapa hari langsung habis. Sayang, jangan dikirim. Harganya sudah naik 2 kali lipat. Wow. Ini yang pastinya ya yang punya Ya. ini Anda beruntung sekali, dan yang Yes. pastinya juga saya yakinnya tidak akan diperjualbelikan karena untuk koleksi pribadi. Betul ya, Romo ya? Betul. Nah, ini kita ngomongin tentang tadi yang Nodi sudah sampaikan nih, Mo Ferry. Sebelumnya kita pernah ada obrolan juga tentang menantikan kedatangan. Betul. Di sana juga respon umat juga baik sekali. Jadi ada yang tercerahkan, ada yang mencoba memahami, oh bukan hanya tentang kunjungan nih, tapi
teladan beliau yang jadi catatan Pemikiran penting, dan pemikiran teladan. dan teladan. Syukur kepada Betul. Tuhan. Nah sekarang setelah kemarin berkunjung menyampaikan beberapa hal baik dari sambutan, kemudian juga saat bertemu dengan beberapa tokoh, makin banyak yang bisa kita bahas nih, Not. Betul, mulai dari jam tangan sampai mobil, Sepatu. ya kan? Sepatu. Jadi bahas. Lalu juga sampai burung-burung di udara. Iya, itu Di Dili. Di Dili. Katanya di Istana Negara juga kita di Indonesia ada. Oh iya. Burung merpati atau apa warna putih gitu. Oh, Lalu juga ada burung yang ikut di mobil paus, sama ada iya. burung yang nari-nari. Yang mau apa yang Zenit? Apanya? Burung nempel di mobil yang Enggak, itu kayaknya di Timor Leste ya kemarin. Oh, di Timor Leste. Timor Leste. Oke, overall satu-satu ya dibahas. overall nih. dulu untuk seorang Pastor Ferry, kedatangan Paus kemarin, apa yang dirasakan Pastor Ferry sendiri secara pribadi? Pertama-tama Paus belum pulang, masih ada kok Nah, ya kan? di dalam hati kita. Itu dia. Saya lihat jam lagi tanggal berapa nih? Tidak jauh-jauh, sekarang masih di Singapura. Iya. Kita ngetek ini masih di Singapura beliau. Kita Iya. ngetek ini masih di Singapura. Masih di hati Tapi kita, ada di ya. dalam hati kita semua, bukan cuma umat Katolik. Iya, betul itu. Sepakat Iya. saya. Bahkan dari mulai kedatangannya di Indonesia ketika turun dari pesawat begitu ya. Kan rekan-rekan media juga banyak sekali yang meliput. Bahkan juga yang non Katolik pun banyak yang ikut meliput sekali. ya. Dan amazed juga lihat kesederhanaan beliau. Yang meliput sedunia. Dan betul. kelihatannya yang paling menonjol di berbagai media dan komentar dimanapun di media sosial begitu ya. Iya. Dua, saya kira kesederhanaan dan keramahan. Dan itu Iya. sejak datang yang orang terkejut kok naik mobilnya bukan Alphard. Iya, Sebenarnya kategori ditawari mobil Alphard juga biasa, ya. betul, kategori Tapi mobil memilih biasa. mobil yang lebih umum itu pun duduk di depan. depan. Dan ternyata duduk di depan bukan rencana. Itu ketika Paus datang, Pengen di depan. iya pengen di depan. Tetapi Oh. ternyata sebetulnya sudah kebiasaan beliau. Terus Oh, buka oke. jendela ya. Dan bukan hanya buka jendela ke sebelah kiri. Iya. Nah, yang agak unik juga misalnya ada teman-teman Papua menunggu di sebelah kanan di Iya. depannya gedung kedutaan. Paus itu meskipun di kiri masih begitu. Sempat ke kanan Ya, juga. jadi mereka terharu sekali begitu ya. Dan Wah. sampai pulang, waktu pulang menurut saya ada yang kejadian luar biasa Di itu bandara semua pas pampres Iya, betul. dan semua petugas termasuk Angkasa Pura Iya. satu-satu berlutut minta diberkati. Wah. Padahal agama mereka kemungkinan besar kan bukan Katolik. Iya. Itu nggak ada tokoh agama atau Iya. pemimpin negara yang datang yang Betul. saya kira Sebegitunya. dicintai luar biasa. Dan termasuk terakhir pas mau naik pesawat kan sempat muterin satu pesawat dulu tuh karena mau menyalamin dulu itu orang-orang orang-orang yang di ada. sekitar pesawat. Ya nggak, karena Disalami satu-satu. naiknya dari yang ada Betul, keren. yang ada kerennya, tapi disalami semua satu-satu gitu. Luar Coy. biasa ya. Aduh. Ini justru pengalaman-pengalaman seperti inilah, apalagi tindakan nyata yang ada di depan mata kita yang jadi perbincangan nih Romo ya. Dimulai dengan datang nggak dijemput mobil mewah tapi mobil yang pada umumnya ada di jalanan gitu ya. Iya. Lalu juga sampai dengan tidurnya tidak mau di hotel berbintang, malah di Wisma punya kedutaan punya gitu kedutaan. Di Papua Nugini mobilnya bukan Innova Scenic, Betul. Race turun lagi. ya. Race. Yang Toyota lebih Race. kecil lagi. Secara Ya, betul, ya. secara kelas kendaraan Dan itu sebenarnya di bawah. menginap di kedutaan itu bukan di mana-mana, itu rumahnya beliau. Iya, betul. Betul. Rumahnya beliau cabang Indonesia. Cabang Indonesia. Betul, Dan betul, memang betul. sudah kebiasaan bukan cuma Paus Iya. Fransiskus, hampir semua Paus cenderung tidak mau nginap di hotel. Ini terlepas dari kalau kita bicara tentang namanya protokoler segala macam, karena kan bagaimanapun juga beliau pemimpin negara. Ya. Tapi ya ini memang sosok Paus yang kita kenal ya. Kebiasaannya seperti itu. Ada hotel yang disediakan pemerintah dipakai stafnya. Kan kamar di kedutaan tidak cukup. Hanya ada 4 orang makanya yang ikut. stafnya. Kalau tidak salah ke kedutaan, kamar yang disediakan pemerintah dipakai oleh staf. Mungkin saya tidak tahu wartawan karena rombongannya kan kurang lebih 40 staf dan 80 wartawan. Oh, Ya, tahu ya, gitu ya, ikut ya, ke ya. Jakarta lumayan kamar gak kepake coy. Ya kan gua udah bilang, udah Nyari breakfastnya mah. diajakin. Dari breakfast tuh. Udah diajakin. Iya, berhalangan. Iya. Kamu lagi M ya? Meeting. meeting. Oke, Pastor Ferry sendiri sebenarnya Lagi meditasi. Meditasi. mencari pencerahan. Pastor Ferry sendiri sebenarnya kemarin pas menyaksikan Pastor Ferry kemarin datang ke GBK juga kan? Tidak. Not ada teman. Ada teman. Ternyata hari itu Sudah punya Sony itu ring meetingnya. untuk konselebran sudah punya ID card ya, tetapi
kemudian diundang TV One dan TVRI World, akhirnya memilih untuk berbincang-bincang di sana. Akhirnya tidak bisa masuk ke GBK. Karena memang harus berbincang-bincang di stasiun TV tadi. Ya. Sebelum misa dan sesudah misa. Kamu bincang-bincang di mana? Jangan-jangan kamu yang membincang-bincang ya? Not, saya emang yang ngedatengin rumah Paus. Saya datang. Nanti bisa. Bertamu. Jadi sebetulnya setiap hari Minggu di kedutaan itu ada misa. Oh sebenarnya ada. Jadi minggu ini kalau mau datang saja ke sana. Nah, Terbuka kok, siapa saja boleh. Siapapun datang. boleh. Iya, Oke, iya. Pastor Ferry sendiri apa sih yang dirasakan saat mengetahui pertama Paus ini mendarat, di mana beliau juga punya kebiasaan ya sampai ke tempat baru yang dia datain, kalau dulu mencium tanah ya. Paus Yohanes Paulus melakukan hal itu gitu. Paus Fransiskus tuh tidak bukan kebiasaan beliau gitu. Iya. Tapi apa sih yang dirasakan pertama? Wah, Paus ada di negara saya nih. Apa sih yang dirasain seorang Pastor Ferry ini? Tadi yang saya katakan, Paus tidak, sekarang aja belum pulang, masih ada di dalam hati, hati kita semua ya. Tapi saya tidak hanya melihat yang di permukaan. Kan Paus tanda petik mengunjungi dan berbicara mengenai terowongan silaturahmi itu, Istiqlal ya. Dan yang disebut juga jembatan hati. Dan dia mengatakan, lihatlah bahwa jembatan ini atau terowongan itu ada di bawah ya. Biasanya terowongan kan gelap tapi di ujungnya ada terang. Ini di bawah. Artinya apa? Paus memberi pesan supaya kita itu masuk ke kedalaman. Jangan hanya di permukaan saja. Yang kedua juga supaya kita betul-betul bisa melestarikan dan merawat hubungan ya. Karena sudah dipersatukan ya harus dirawat, harus dipelihara dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh membaca resmi ya, yang sambutan, khotbah lengkap ya, kita akan bisa masuk ke kedalaman. Karena yang dibuat berita, yang muat di YouTube dan sebagainya, kadang-kadang hanya sebagian saja, tidak seluruhnya, tidak sampai sangat dalam. Atau bahkan hanya hingar-bingarnya saja. Yang menarik umat ya tadi kesederhanaannya, keramahannya begitu. Tapi sebetulnya Paus itu di istana bicara tentang peran para pemimpin negara dan politik ya. Di Istiqlal juga bicara tentang apa? Hubungan antar umat beragama yang harus masuk lebih dalam. Dan deklarasi Istiqlal itu bicara mengenai bahwa ada dua krisis, satu dehumanisasi, katakanlah krisis kemanusiaan, yang kedua adalah krisis lingkungan hidup. Dan peran agama yang harus melakukan sesuatu. Jadi sebetulnya Paus ini bukan cuma datang, tapi dia memberi PR, pekerjaan rumah. Jadi pertanyaannya, ini kita senang, aduh terima kasih Paus datang, tapi PR-nya dikerjakan nggak gitu ya? PR-nya banyak sekali, sekali. Kalau boleh tahu itu yang di Istiqlal itu kan beliau tanda tangan kayak deklarasi atau apa? Itu boleh tahu dengan lebih detail nggak, Pastor? Itu apa sih yang disepakati gitu loh? Ya isinya ada nih kalau mau dibacain. Tapi sebenarnya sederhana tadi seperti saya katakan bahwa yang menyiapkan tentu saja dari pihak KWI ya, tetapi bersama dengan pemuka-pemuka umat beragama yang lain dengan Istiqlal, dan kemudian naskahnya dikirim ke Vatikan sampai bisa disetujui ya. Isinya adalah bahwa para pemimpin agama ini melihat dua masalah tadi. Kemanusiaan yang ditandai dengan kekerasan dan konflik. Yang kedua adalah masalah krisis lingkungan hidup ya, yang ditandai juga bahwa ternyata kalau ini krisis itu mempersulit untuk hidup bersama di antara masyarakat, dan menulis kemudian sepakat bahwa agama-agama ini harusnya justru bukan menyebabkan konflik tapi justru menjadi solusi, menjadi penyelesaian baik terhadap krisis kemanusiaan maupun krisis lingkungan hidup. Dan kita harus mencari jalan ya, dan mencari usaha dan bekerja sama dalam dialog dan kerjasama. Isinya kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya ini PR, dan ingat ya, deklarasi Istiqlal ini dikeluarkan ketika kita baru saja masih ribut nih soal apakah ormas keagamaan boleh mengelola tambang. Jadi jangan lupa itu. Itu juga sekaligus ditampar juga. Misalnya Paus juga menyebut, bukankah Indonesia punya tambang emas yang terbesar? Nah sebetulnya dengan itu Paus mau mengatakan satu, jangan terkesima dengan kemewahan. Bukan kemewahan, godaan untuk cari uang sebetulnya ya. Tapi karena kekayaan Indonesia bukan di tambang, tetapi sebenarnya di dalam kemampuan untuk hidup bersama dengan orang-orang yang beda agama, beda suku dan sebagainya. Yang kedua sebetulnya dengan mengatakan tambang emas terbesar, Paus juga mengatakan jangan lupa itu Papua gitu ya, meskipun tidak dikatakan. Tersirat saja. Nah, hal-hal seperti ini yang
banyak tersirat simbolik yang sebetulnya Paus ini sambutan khotbahnya dan sebagainya buat saya ini siapa yang bikin ini bagus banget gitu. Saya membaca bukan cuma yang di Indonesia tapi di Papua Nugini, di Timor Leste, yang Singapura saya belum baca. Tapi yang pastinya kan kalau dari pesan-pesan itu semua kalau dirangkum bisa jadi satu buku tuh, kayaknya Pastor Ferry lagi usaha lagi nih. Mau bikin lagi Tuh, tetapi kan? bukan berita ya, Iya. tetapi lebih analisa dan semacam pekerjaan rumah. Misalnya Paus itu sangat banyak tanda petik mengutip atau mendorong supaya fratelli tutti, persaudaraan. Ya. Kan idenya paling banyak itu ya, gagasan itu. Tapi tentang Laudato Si hampir tidak. Tentang kerusakan, krisis lingkungan itu hampir tidak. Sementara sebetulnya kan dokumen Paus itu bukan cuma fratelli tutti, ada Laudato Si, ada yang lain lagi, orang muda, Fridus Vivit, ada keluarga. Di Papua Nugini muncul tuh tema keluarga. Ya, di Dili muncul tema orang muda. Jadi rupanya di tiap tempat berbeda-beda. Di sini kondisi, yang ya. kuatnya adalah hubungan antar umat beragama. Iya. Nah, dan kalau kita nih, kenapa saya bilang gitu, Son? Maksudnya dimensi juga Pastor Ferry lagi coba nyusun lagi gitu ya. Karena kita semua kalau lihat based on media kan bisa mengutip entah dari mana ya. Maksudnya walaupun memang itu ucapan dari Paus gitu. Cuman kalau sepotong-sepotong kan kita mungkin nggak tahu sampai dalam tujuannya sampai mana nih. Mudah-mudahan nih Bapak Ibu umat sekalian nanti yang Pastor Ferry beres cepet. Lalu kita bisa request untuk pinjam. Sebetulnya tergantung medianya yang kita lihat. Ya, misal kalau baca YouCan atau kantor berita Asia yang Katolik itu beritanya jauh lebih dalam. Oke. Yang lebih dalam lagi BBC News. Kalau BBC baca News. panjang Lebih dalam banget ya. Ya kalau kita sih mentok di Katolik yang lucu ya. Dan Kita udah seneng analisanya banget itu. luar biasa Iya. ya. Atau misalnya baca media-media yang luar negeri, misalnya di New York Times. Nah, ini lain lagi gitu ya. Beda lagi. Dan tidak dimuat di sini beritanya tentang sekelompok yang transgender, yang gay segala macam, mereka udah berpakaian segala macam tuh. Ya. Nunggu tuh di dekat-dekat kedutaan Saya dan lihat di itu. GBK ya. Di Di GBK Indonesia ya. ada, GBK. di Indonesia ada Tapi itu. mereka sadar bahwa mereka nggak bisa masuk, tapi mereka dengan sabar. Dan itu yang dimuat oleh koresponden New York Times justru. Karena menarik perhatian. Kan tengah lain isu gitu. Jadi LGBT. harus baca juga media-media yang di luar yang lebih Kita bisa dapat wawasan dalam. yang berbeda Ya, juga bukan ya. hanya di yang lain Iya. semua Kijang Innova. Coba yang lain. Karena biasa itu kan media kan Jadi, di satu sisi tidak Satu lepas. misalnya ada media yang membahas soal tambang, Ya. ada yang soal Papua ada. Nanti saya akan coba olah Oke. dan gali ya. Nah ini yang menarik nih bahwa ternyata kedatangan Paus sendiri impactnya bukan hanya ke umat Katolik ya, Betul. tapi ternyata hampir semua umat. Nah termasuk yang menarik perhatian adalah saat berada di Istiqlal, adegannya adalah saat itu bersama Imam Agung ya, maaf kalau Imam besar Masjid Imam besar Masjid Istiqlal, Istiqlal. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Nah, Ya. itu tuh sempat bertemu dan di hadapan wartawan berinteraksi, bahkan Saling cium melakukan tuh. gestur yang buat kita mungkin yang awam, wah ini Luar udah biasa. another level pertemanan kah atau hubungan yang seperti apa nih? Mencium kening dan mencium tangan. Iya, Buat saling cium. di budaya kita ini kan wujud penghormatan. Sebenarnya apa lagi yang tersirat dari simbol ini? Saya Pastor? ingin kembali kepada simbol terowongan ya. Bahwa lebih dalam. Jadi ini tuh yang di luar kan tadi mobil, penginapan, itu kan dibicarakan Ya, semua ya, orang ya. ya. Terus mungkin dokumen ya, Oke. ada pidato, sambutan, khotbah segala macam. Yang dilakukan Kiai Haji Nasaruddin Umar saya kira itu lebih dalam lagi, udah bahasa tubuh. Tidak ada orang yang mencium kening Paus seperti itu. Bahkan Romo, Paus, Uskup Kardinal juga nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Dan menciumnya dengan penuh ketulusan, Iya, ya, dengan penuh kasih sayang. Lihat, diciumnya pokoknya Pelan-pelan dan gitu. pausnya itu mencium tangan Kiai Haji Nasaruddin Umar, begitu ya, terus ditempel-tempel di pipi. Itu simbolik yang luar biasa bahwa kalau kita memang mau membangun dunia ini butuh ketulusan, butuh kasih sayang, kedalaman ya. Jadi levelnya udah level batin, bukan kata-kata lagi, itu level hati ya. Hati. Dan dua-duanya memperlihatkan, dan foto itu buat saya itu adalah foto yang the best. Terbaik. Ya, terbaik, yang paling inspiratif dan paling dalam, yang mengatakan bahwa kita harus membangun dunia dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Dan
kedua tokoh ini memperlihatkannya secara Iya. kita visual dan tidak akan terlupakan. Tapi mau bukannya nanti kenapa harus tersirat? Kenapa tidak tersurat sekaligus supaya karena Di suratnya ada. tidak semua dari kita misalkan nih kita kan suka hal-hal yang visual gitu. Tapi gamblangin aja ini kita nih sedang dalam masa yang mungkin tidak baik-baik saja. Mungkin dua bersama kejadian kita. lagi. Jadi waktu di hadapan para uskup, Ya. suster, romo gitu ya, katekis juga. Dari sini ada juga. Ada. Pak Ando. Ando. Ada Ando aman. Ya, ada satu yang dia katakan. Ketika kita punya bela rasa, dia bilang itu bukan sekedar ini contohnya ada di sambutannya resmi loh, jadi tulis dia bilang. Kalau kita ngasih uang kepada misalnya pengemis, apakah kita melihat matanya? Apakah kita memegang tangannya? Atau kita buru-buru kasih uang supaya cepat pergi Keburu lampu begitu. hijau Ya, gitu. jadi sebetulnya itu jadi yang ditulis juga ada ya. Terus waktu di Dili dia tuh karena datang ke susteran Alma itu. Sambutannya juga dalam bahasa Indonesia. Betul, Dan saya lihat. Paus tidak menyiapkan yang tertulis. Ada seorang anak, saya tidak bisa lihat karena pakai semacam kereta bayi. Tapi Paus itu memegang tangan anak yang di dalam kereta bayi itu dan mengatakan, lihatlah sebagaimana dia juga menyerahkan hidupnya mau dirawat oleh kita semua. Kita juga harus seperti itu terhadap Tuhan ya, menyerahkan hidup kita dan saling merawat. Dan ngomongnya itu penuh dengan apa? Hati. Saya kira itu yang dialami semua orang yang dia tersenyum, dia membuka jendela, memegang tangan, Dia lihat memberkati matanya ya orang-orang. dan menyentuh. Itu saya kira Ya itu udah wujud yang ya, gamblang juga itulah itu. sebenarnya agama, itulah spiritualitas, itulah Iya. iman dan kasih dan sebagainya. Tidak harus dengan banyak kata-kata, tapi sungguh-sungguh dengan contoh. Nah, saya kira di tingkat itu kita masih apa? Perlu belajar. Ya, misalnya apakah kita salam damai itu betulan gitu ya? Iya. Iya, salam Pulang. damai di gereja aja cepat-cepat. Pulang atau datang gereja, pulang gereja apakah saling memberi salam? Iya, Dulu iya. zaman dulu misalnya di katedral romo-romo atau bapak uskup yang sudah tidak ada itu ya, selalu habis misa ke depan dan apa? Nyalami gitu. Nyalamin Betul. umat. Ya, dan dengan senyum, dengan tidak tergesa-gesa. Saya kira kita harus belajar banyak dari Paus Francis. Malu sebenarnya. Lebih ke malu. Oh mohon maaf, berarti tamparannya tidak hanya untuk politik ya kan, Iya. tapi ke para pastor, para uskup juga. Kayaknya ada tamparan tersendiri nih. Dan Juga untuk umat. Umat. Oh, masa Umat cuma juga. uskup Ya dan kan, pastor. saya mah lagi posisinya membela umat nih sama Sony, ya kan. Itulah tujuan podcast ini dibuat, pastor gitu. Iya. Kalau buat umat sendiri jelas kita punya PR besar kalau kata Pastor Ferry tadi ya. Para pastor dan uskup dan kardinal juga mungkin punya PR-nya sendiri. Semua PR semua orang. Ya. Betul. Dan ketika berbicara tentang seorang Paus Fransiskus yang begitu luar biasa ini, banyak kejadian-kejadian non teknis yang juga terjadi. Ini cocok logi atau gimana Pastor? Misal. Contoh burung. Ya. Ya di atas Timor Leste, wah ikutan pada saat Burungnya lagi menyanyi. lepas, terus kemudian Ya. hinggap di mobil Ini yang burung dipakai. merpati, Ya, ya. betul. Burungnya hinggap di mobil. Lalu ada burung-burung lainnya juga yang berwarna hitam yang terbang bergerombol Ya. di atas ikut dengan nyanyian umat saat itu. Oke. Lalu di Istana Negara kita juga ada burung merpati putih begitu, Oke. muter-muter. Cocok logi atau memang gimana menurut Pastor Ferry? Tidak, bukan cocok logi. Sebetulnya bukan cuma burung, itu yang kelihatan kan burung. Iya, kelihatan burung. Siapa tahu ular juga begini di bawah. Sebetulnya ketika Tuhan sungguh hadir, maka sebetulnya yang menyambut itu kita sering salah menghitung. Misalnya kalau saya tanya, berapa umat yang ikut misa di Gelora Bung Karno? Berapa? Berapa? Halo, Salah. Tapi Itu kan yang ada di gedung, ya. Hmm. Yang lewat TV oh iya. Mungkin jutaan. ikut jutaan. bukan cuma orang Katolik, ada orang-orang Islam, saudara-saudara kita yang lain juga bukan hanya Indonesia. Jadi sebetulnya yang mengikuti kegiatan Paus ini kan bukan hanya total ya dari di Indonesia mungkin anggap 8,6, di Timor Leste 1,3, di Papua 2,6, di Singapura hanya 400.000, totalnya 12 juta di antara 300 juta lebih loh. Iya. Ya. Tapi sebenarnya bukan hanya 300 juta penduduk di 4 negara ini yang mengalami ya. Betul. Tapi seluruh dunia. Jadi sebetulnya yang bukan hanya burung yang kelihatan, tapi ya awan, ya Alam raya. hujan, Udah semuanya. ya burung, pohon, rumput semua sebetulnya ikut
bersukaria dan menyambut kehadiran Paus ini yang luar biasa. Oke. Itu karena kita terbiasa ya menyaksikan kalau ada sesuatu kita suka mencocok logikan dengan hal-hal benar, yang mana nih. ada Tapi benarnya, betul itu dia tadi Itu kan alam raya yang bahasa merespon. bukan bahasa konsep, bukan Iya. bahasa tertulis, tapi simbol-simbol yang sebetulnya juga mewakili hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Oke, kemudian kunjungan kita nggak tahu deh. Saya pribadi juga nggak tahu nih, Pastor, kalau kunjungan kenegaraannya itu kan di awal-awal ya. Iya. Yang pertama Ke Istana Negara. Istana Negara ya. Ya seluruhnya kunjungan kenegaraan. Maksudnya Maksudnya, yang dia kan- bertemu dengan fungsi beliau sebagai kepala negara itu bersama Presiden Jokowi kan ya. Ya, tapi bukan hanya itu. Mungkin belum pernah terjadi bahwa akhirnya Jokowi pun masih datang ke Gelora Bung Karno Iya. Masih Benar. nganter. dan Masih dari pakai mobil tuh. Innova Xenix. Jadi dua Katanya nih. Iya. ditanyakan kenapa Bapak sekarang pakai Innova, menghormati Paus. Jadi Ya. sebetulnya Iya. disebut Bapak Paus ini kan pemimpin Gereja Katolik Iya, ya. betul. Kalau disebut tata suci itu dari dulu kan. Iya. Kalau negara Vatikan sendiri kan sebenarnya baru Iya. belum lama gitu ya, yang negara kecil itu gitu ya. Tapi sebetulnya kehadiran beliau ini melampaui batas-batas gitu. Iya. Ya. Oke. Diterima sebagai seorang bapak, sebagai seorang teman, sebagai sahabat. Jadi dimensinya sangat luas. Ya, kalau untuk saya itu peziarahan iman dan kemanusiaan yang luar biasa. Dan jadi jangan bilang bahwa kunjungan kenegaraan hanya waktu di Istana. di istana, tidak. Ya, Lebih ternyata dari juga itu. obrol waktu lagi di Gelora Bung Karno, Presiden Jokowi masih menyambut. Kalau gitu, Pak. resmi Ya, sebetulnya diterima oleh Menteri Agama dan diantar terakhir juga oleh Menteri Ya, Agama. Jadi betul. sebetulnya dari awal sampai akhir itu kunjungan kategori tamu negara ya. Ya, masih. Oke. Dan itu kalau berbicara kembali ke GBK ya Son ya. Jadi kita tuh misa beres jam 7-an nih kurang lebih ya. Oke. 7:30 tuh kita semua udah di luar stadion. Masih di halaman. Di halaman. Masuk bis ya jam 11 ya Ustaz. Sebelumnya di mana bisnya? Di Kantung parkirnya, ada kantong parkir di jauh situ. karena kan di ada TNI, ada yang di mana. ada yang mengatakan hampir 1.500 bus. Iya. Jadi Kalau harus dari info diatur. terakhir itu 1.800 Pastor. Wow. Oh, akhirnya Semua menuju antriannya. GBK untuk Saya ada jemput di depan di TVRI Senayan. TVRI. Akhirnya Oh, saya di dan Senayan. Om Step bisa masuk bis karena bisnya kita parkir depan TVRI. Jadi kalau enggak kita juga lebih dari jam 11 tuh pulang pasti Oh, gitu. iya. Yang pastinya itu menyenangkan sekali dan banyak sekali ketemu sama umat-umat. Terima kasih loh yang udah menyapa dan mengenali saya dan menanyakan Sony pada saat itu ya. Mohon maaf teman saya satu ini memang suka Iya. ngilang. Iya, kemarin tuh lebih duniawi saya. Ada kegiatan duniawi. Oke, dan setelah ini dipastikan ya dealer Toyota nambah nih kayaknya. Betul, Zenis permintaan naik. Demandnya naik. Terus tadi Pastor Ferry Iya. bilang katanya Iya. Toyota Zenix yang di Innova Zenix yang dipakai Pak Paus ini banyak yang melakukan bidding, penawaran. Tidak bisa, itu sekarang jadi milik Kedutaan Besar Vatikan dan Wow. tidak akan dijual, tidak boleh dijual. Atau kita lebarkan lagi hal-hal yang pernah digunakan Paus selama di Indonesia atau kunjungannya itu tuh jadi kategori benda apa menurut pandangan umat awam nih? Ya. Mau dong ininya, mau dong ininya gitu kali. Bantalnya dong, bantalnya. Bantal bisa jadi. Kursinya Paus Yohanes Paulus II misalnya kan yang di Iya. Atma Jaya masih dipajang Masih gitu dipajang ya. gitu. Yang di katedral juga saya kira ya. Yang sekarang jadi mobilnya akan di kedutaan, maunya akan kata Presiden terpilih Prabowo sudah diputuskan akan dijadikan koleksi museum, tapi tidak tahu di mana ya. Oke. Bukan yang mau ya, bukan yang mau. Yang ya, mau, Bang? Oh, yang mau. Ya, kalau Wow. yang Senik akan dipakai kedutaan. Di kedutaan. Ya. Oke. Terus kursinya juga kan akan Yang disimpan muter-muter di di atas katedral. itu? Bukan. Kursi Yang yang waktu misa. ya, waktu di katedral maupun di Geraha Pemuda akan disimpan di katedral. Kan katedral ada museum juga. Iya, iya. Oke. Kalau saya tertarik Kalau yang kursi, lain-lain saya tidak tahu. kursi yang di mau keren Nah, itu Bisa nempel, kanan kiri coy. nempel, Iya. nempel. Saya lihat Paus geraknya gimana? Oh, kursinya keren Itu coy. keren. Sengaja. Tapi ketika dia pindah dari mobil Innova Xenix ke itu kasihan juga sebetulnya, Iya. tidak mudah kakinya. Betul, kakinya kan sudah pakai tonggak juga. Kalau di beberapa tempat lain tidak pakai seperti itu. Di Papua Nugini semacam jeep, tetapi di Dili dan di Singapura pakai mobil golf saja. Mobil golf. Yang Ini kecil. bagi model Ya, gitu. Kok kayak gini kok kita pengen sombong ya Indonesia dong. Boleh dong sombong dikit kita. Wah, keren mobil kita coy. Boleh. Cuman ya memang ini beda-beda ya sambutan masyarakat gitu Ya. kalau kita lihat per daerah. Indonesia
meriah, meriah jujur. Tapi ternyata kalau ngomongin Dili sampai tumpe-tumpe bro di jalan. Betul. Gitu. 700.000 padahal penduduknya 1,4 juta. Jadi setengahnya negara datang ke dan sana. nggak pakai gelang, nggak pakai apa. Iya, kalau kita masih pakai gelang. Nggak pakai kursi juga. Betul. Oh, iya? Mereka tuh tapi antusiasnya luar biasa. Misalnya 4:30 dari jam 10 pagi udah ngantri. Yang menurut saya lebih hebat lagi yang di Papua Nugini, karena baik di Port Moresby misa kan, di Vanimo bukan misa, hanya pertemuan aja. Pertemuan, oke. Itu orang datang bisa lebih dari 200 kilo berhari-hari sebelum dan sesudahnya jalan kaki. Wow. Karena tidak cukup transportasi dan sebagainya. Jadi memang ini Euforianya ya luar biasa. Respon yang luar biasa. Nah, ini bahasan kita hari ini, Pastor, tadi mungkin kita sudah ada jembatan ngobrolnya, tapi PR-nya sudah disampaikan nih. Ini tanggung jawab umat perorangan secara pribadi atau sebenarnya ada lembaga kayak misalkan Gereja Katolik sendiri jadi punya satu program yang siap dicanangkan, dikampanyekan pasca kunjungan Paus Fransiskus ini, Mo? Jadi saya kira ya mulai dari pribadi saja dulu. Ya kita masing-masing harus bertanya, kalau kita mendapat kesan, mendapat inspirasi sesudah ini apa yang mau kita. Jadi bukan hanya apa yang kita rasakan, tapi sesudah ini kita mau melakukan apa. Mungkin dengan keluarga ya. Kita mulai juga kalau mau mempelajari pemikiran Paus ya mulai baca-baca Cari sedikit. sumbernya. Tapi kalau mengikuti teladan kita buat ya, misalnya kalau ngomong Paus itu sederhana dan ramah, maukah kita juga jadi orang yang sederhana dan ramah. Terus naik kan ke tingkat komunitas, kelompok, sampai dekorasi misalnya. Mulai sekarang mungkin tim dekorasi gereja-gereja harus tanya, dekorasi di GBK sangat sederhana, putih, ada salib, ada patung Maria, ada anyaman janur, itu dari Bali 35 orang yang membuat, dikirim pakai bus ya. Terus ada anggrek-anggrek, sangat simpel tapi sangat gimana ya, menyentuh dan anggun gitu ya. Sementara kalau kita ikut misa kadang-kadang mohon maaf, ini misa atau lagi weddingan atau mau display apa gitu ya. Sebenarnya seperti kadang-kadang tidak ada hubungannya atau tidak mencerminkan. Jadi sebenarnya ada banyak, dan mudah-mudahan sesudah ini jangan terus karena pausnya sudah pulang, padahal masih ada dalam hati kita kan. Ayo bikin seminar, bikin rekoleksi, bikin liturgi, bikin apa saja ya. Hal-hal yang membuat kita semakin mengenali pemikiran Paus, tapi juga semakin mengikuti teladannya. Mungkin mulai saat ini kita harus berpikir, apa sih hidup sederhana? Apa itu hidup ramah? Dulu misalnya ya, seorang pastor namanya Pastor Van der Pol, sudah almarhum, nggak pernah mau naik mobil kemana-mana tuh di Ciledug. Naik apa? Beca. Gak kebayang kalau Paus naik beca ya. Terus kan ditanya, Pastor, kenapa Pastor milih naik beca? Dia bilang, kalau saya naik beca, becanya kan pelan katanya. Jadi bisa bisa nyapa segala macam, enggak lewat begitu ya. Jadi milih naik beca aja sudah suatu yang luar biasa. Saya pernah di Cirebon diajak sama Pastor Gani, dia bilang, ayo kita berkunjung, naik apa? Jalan kaki. Terus jalan aja berapa jam gitu ya. Nah dengan jalan kan hampir semua rumah di halo gitu segala macam. Jadi sebetulnya buat saya dulu waktu saya jadi pastor di paroki, saya membiasakan diri misalnya sebelum misa, sudah misa berada di depan misa untuk nyalami gitu ya. Saya kira harusnya ke arah sana, kita mengikuti teladan. Berarti langkah pertama Pastor Ferry serahin kunci mobil. Enggak gitu. Mobilnya punya orang lain. Setelah ekonomi jalan. Biar nyapa. Itu malak. Serahin. Saya pernah melakukan begitu waktu di Saum Laki di Tanimbar. Jadi saya itu ada acara Unio. Saya masih ketua waktu itu. Dijemput di airport ya. Pakai mobilnya pakai sound system dong dung munji gitu. Saya juga buka jendela terus melambai, tapi nggak ada yang kena. Siapa tuh? Cosplay dulu. Persiapan. Nah, ini kebayang ya, kalau kita merefleksikan diri sebagai Bapak Paus nih, balikin ya pandangan nih ya. Kalau kita kemarin lihat Bapak Paus, kalau kita balikin posisinya kita jadi Bapak Paus. Lihat orang segitu banyak, lambai-lambai, dada-dada, nerobos, mengeluh-elukan. Gimana ya perasaannya? Saya kemarin memperhatikan yang di Singapura. Ya jadi Paus tuh, aduh ampun gitu ya. Jadi dia udah
udah dikasih batas gitu kan. Oke. Di GBK sempat panitianya mengusulkan pagernya 2 meter. Waduh. Ditolak sama Vatikan. Pak Takut Paus di nggak mau. seberang, takut Nggak di mau. goncakin. Iya. Nah itu tuh Paus tuh berusaha nyalami meskipun security agak menghalang-halangi gitu ya. Paus Yohanes Paulus II itu saya pernah mengalami. Jadi misalnya terlambat karena dia pelannya nyalami semua orang gitu ya. Jadi tidak ada ketergesaan, Iya. betul-betul nyalami dengan Tulus. dipegang tangan, dengan mata, dengan penuh ketulusan. Saya kira itu adalah hal yang mungkin sekarang makin bukan mahal, makin tidak ada ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kelembutan, ketulusan dan seperti itu. Di keluarga juga begitu kan. Di antara umat, di gereja, di dalam perayaan Ekaristi, di dalam berbagai situasi. Habis gimana ya kalau misalkan kayak kita nyalamin ya, soal nyalamin terus lama-lama terus kita gini-gini. Baper yang ada ya kan. Baper yang ada. Apalagi kalau lawan jenis ya kan. Baper loh yang ada. Itu Paus tuh kadang-kadang misalnya ada bentuknya begitu ya, dia tuh keliling, salami, muter lah. Ya, dan di mana-mana. Bukan hanya kali ini. Jadi sebetulnya memang itulah beliau ya. Apalagi kalau dikasih lincah kakinya ya, maksudnya masih kondisi kuat sehat. jalan, kondisi sehat gitu ya. Iya, ini kondisinya kemarin memang kesehatan terganggu, makanya di mobil saja. Itu pun sudah, yang saya salut mah yang di jalan itu di Sudirman ya kalau nggak salah ya. Maksudnya itu kan jalan sengaja dikosongkan. Terus yang hebat juga sebetulnya dari gitu. Pas Pampres, dari security Vatikan maupun di Indonesia juga tidak ekstrim ya. Jadi ketika pausnya gitu ya dibiarkan, hanya diamati gitu. Orang mendekati masih diizinkan dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Gak ada yang arogan ya kayaknya. Nggak. Sama sekali gak ada yang arogan. Dan saya lihat di mana-mana ya, bukan cuma di Indonesia tapi di PNG, di Timor Leste, di Singapura juga pengamanannya wajar. Dan sebenarnya paus itu mengatakan saya ingin menyapa umat, ingin menyalami, ingin rosarionya banyak sekali. Stoknya banyak. Hampir semua orang dikasih rosario. Mohon maaf, itu beli di mana rosarionya? Siapa yang produksi? Ya kesian si Ade. Banjir order. Ada berita yang Ade anak kecil udah dikasih rosario dari Paus, terus sempat ada kerumunan diambil orang, si Ade nangis. Kesian nangis. Aduh, diambil kasihan orang. Siapa kalau ada Anda yang nonton? Kalau ada yang ngambil, Anda ngerebut rezeki anak kecil ya. Aduh ya ampun. Tapi mau kita bicara soal ini ya, realitanya nih, kita ngomongin keamanan tadi. Sebenarnya kenapa tidak ada kekhawatiran yang segitu tinggi? Kalau kita bicara pengalaman masa lalu, Paus Yohanes Paulus pernah mendapat tindakan penembakan. Sebenarnya kan kita boleh dong khawatir, tapi kenapa bisa selegowo itu sih, Mo? 2 poin. Yang pertama, beliau itu pertama-tama kan datang sebagai seorang bapak gembala kepada kita ya, umatnya. Yang kedua juga sebagai seorang peziarah ya, yang percaya. Kalau nggak percaya nggak usah datang itu. Sebenarnya by the way mohon maaf ya, negara teman umat Katolik di Malaysia agak sedih karena belum pernah seorang pun paus datang ke Malaysia sekalipun. Iya, ya tidak tahu mengapa. Jadi umat Malaysia sekarang diberi kesempatan untuk ketemu paus di Singapura. Juga Brunei juga belum pernah ya. Indonesia kan udah dikunjungi paus 3 kali, 3 paus ya, dan itu sebenarnya membuktikan bahwa Indonesia ini baik-baik saja. Indonesia ini aman, tidak ada kekhawatiran begitu ya. Dan tentu saja ada pengamanan yang secukupnya, tapi saya kira Paus juga adalah seorang bapak, tokoh yang dicintai oleh banyak orang. Jadi tidak akan ada yang tega melukai beliau. Dan beliau datang dengan penuh kepercayaan bahwa Indonesia baik-baik saja dan aman. Buktinya memang begitu. Iya, betul. Dan ternyata Pastor Ferry juga kan dulu pernah ngomong ya di episode sebelumnya bahwa memang Paus ini dicintai tidak hanya oleh umat Katolik tapi semua orang di dunia. Ini loh. Nih. Ya. Tokoh Muslim Indonesia dan kunjungan Apostolik Paus Fransiskus. Ini kumpulan buku semacam ini nggak ada yang misalnya dari para pastor, tidak ada. Malah 31 tokoh Islam yang menulis. Luar biasa. Ya, ini dibuat hanya dalam 2-3 bulan. Setebel ini ya. Ada ini sebelum menjelang ya. Dan ya. ada 2 misalnya dari Alisa Wahid, putrinya Gus Dur, satu lagi dari Uli Apsara yang dari ketua PPNU Dia di sini menulis kurang lebih lah isinya, kurang lebih sini. Kunjungan 2 sosok penting, yaitu sebetulnya bukan hanya Paus Fransiskus yang diingatkan. Jadi Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar yang namanya Ahmad El Tayeb itu kan pernah mengadakan pertemuan, dan juga ada yang disebut dokumen Abu Dhabi.
Oke. 4 Februari 2019. Dan itu sebetulnya mengulang apa yang pernah dilakukan oleh Santo Francis Assisi 800 tahun sebelumnya ketika beliau berkunjung ke Mesir juga. Sultan Malik namanya. Jadi mengulang dua tokoh 800 tahun, Francis Assisi dan Sultan Malik. Sekarang Imam Besar Al-Azhar Ahmad El Taib mengadakan pertemuan dengan Paus di Uni Emirat di Abu Dhabi. Ya. Tapi Imam Besar Al-Azhar ini mengunjungi Indonesia dalam 10 tahun 3 kali. Yang terakhir Juli, dan disebut oleh Ulil maupun Mbak Alisa bahwa kedua tokoh yang datang ini sebetulnya mau mengatakan sesuatu tentang Indonesia. Pertama, bahwa Indonesia ini bukan hanya sudah tanda petik berhasil menjembatani perbedaan suku, agama dan sebagainya, tapi Indonesia punya PR nih. Indonesia ya dipanggil untuk ikut membangun perdamaian di dunia seperti mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Jadi kita ini menjunjung tinggi kemanusiaan, mau akan mengusahakan dunia yang lebih adil dan sebagainya. Jadi sebenarnya Indonesia dengan kedatangan dua tokoh ini diberi PR. Ayo Indonesia memberi contoh dan ikut berperan membangun perdamaian di dunia. Ibarat guru utama udah, besok lusa didatengin guru les. Dicek PR-nya bagaimana ini gitu. Buat buku yang terbaik untuk saya yang ini karena ditulis oleh teman-teman Muslim ya. Ada sambutan dari Monsieur Anton juga. Dan yang pastinya ada yang nanya sama saya nih. Apa tuh? Kepo ya. Kenapa Monsinyur Anton kayak banyak banget nih deket sama Paus kemarin? Ketua KWI. Itu dia jawabannya. Kan beliau ketua KWI. Mau nggak mau hajatnya memang dipegang KWI kemarin. Dan yang terakhir memastikan kunjungan Paus ke Indonesia adalah ketika Oktober tahun lalu, kan hanya 2 uskup Indonesia yang diundang untuk ikut sinode di Roma. Hanya Monsinyur Anton sebagai ketua dengan satu lagi Monsinyur Adrianus Sunarko dari Pangkal Pinang ya. Dan waktu itu Monsinyur langsung tanya ke Paus, Bapak Paus jadi ke Indonesia, dan Bapak Paus bilang jadi gitu. Jadi sebetulnya udah deal dari Oktober tahun lalu tuh. Dan yang bikin deal kan Monsinyur Anton, uskup kita gitu. Makanya kalau yang kepo kenapa kemarin kayaknya di TV-TV, di tayangan-tayangan Bapak Kardinal selalu ada juga. Bapak Kardinal ada, cuman maksudnya kenapa itu selain Kardinal kok Monsinyur Anton terus memang beliau ketua KWI. Apa katanya? Mungkin banyak yang berharap Monsinyur Anton akan menjadi Bapak Paus berikutnya. Mungkin, amin aja. Ada harapan. Amin aja. Amin. Kita berharap bahwa Paus yang berikut kan dari Asia. Sebenarnya ada salah satu kardinal yang kemarin hadir dari Filipina, namanya Kardinal Antonio Luis Tagle ya. Umurnya baru 67. Dia memegang di dikasteri mengenai pekabaran Injil ya. Itu ada terus itu di belakangnya kayak Chinese wajahnya. Memang Chinese dari Filipina. Aku samar-samar kayak lihat Pastor Ferry mirip-mirip gitu. Ganteng-gantengnya sama gitu loh, Son. Kami alumni seminari yang sama. Cocok udah. Maksudnya Monsinyur Kardinal Luis Tagle itu adalah waktu frater di seminari San Jose di Manila. Alumni ya. Pastor Ferry. Dan kemudian saya juga pernah tinggal 2 tahun di rumah yang sama. Jadi dianggap San Jose juga. Jadi nanti kalau Kardinal Tagle naik ke Vatikan, tapi kemarin Ferry jadi kardinal gitu. Bukan, enggak. Itu sih udah nggak mungkin. Yang kemarin kita bicarakan waktu acara di keuskupan di BCS ini ya. Bilang saya mengusulkan mungkin Romo Atmo. Mengapa? Lulusan Roma, doktor teologi, masih muda. Kalau saya sudah lewat. Tapi banyak kejadian intermezzo lucu ya, termasuk pastor dari India. Oh iya. Oh yang diakon. Wah, itu diakon. Baru kehabisan nanti tanggal 22 September. Di Flores ya. Dan itu di Zoom. Wah, umat langsung kaget. Tuhan Yesus datang sama Tuhan-Tuhannya. Kita tuh di situ lagi teriak-teriak lagi, mencoba lagi yel-yel Viva Il Papa. Tiba-tiba sosok itu muncul di layar. Untuk kameramennya hebat. Kameramennya hebat dan kita kaget setengah mati satu stadion, Son. Dan beliau senyum. Ya ilah, mirip banget gitu kan. Kalau ini nggak mirip Paus ya? Oh enggak dong. Saya jauh. Aduh. Cuman yang pastinya itu betul kejadian yang unik gitu ya. Intermezzonya gitu. Muncul gitu. Terus
Ada copet atau nggak di GBK? Seriusan? Ada 3 kali di pitingnya Om Sep ya. Gua mau Om Sep Di luar pada saat Awas aja di bubaran. dalam itu. Ya harusnya sih kalau ada copet gitu karena belas kasih ya, Bapak perlu uang kasih. Wah, Kasih. jangan nyopet. Ya nyopet Iya, iya, betul. Terus dilepas aja lah. Tapi Wah, kalau untungnya ketemu bukan- saya nggak gitu kayaknya. Mohon maaf. Setor. Cocok, enak aja lu. Iya, termasuk ini ya seneng melihat beberapa pastor-pastor yang pernah ada di rumah Noni. Betul, ada. Pastor Eko. Wah, Pastor Eko asik banget tuh kemarin Ini jadi Bandung jurigen. ini kan agak ya istimewa kan. Betul. Ketua Iya, bener, tim liturginya Romo Risto. Romo Risto. Iya itu juga dekat-dekat Ada juga. 2 diakon dari Bandung yang juga tugas di altar ya. Oh, di altarnya. Ya, kur dari Bandung 150 orang, tapi ya. ininya Romo Eko. Salah Jadi satunya arsitek Bandung Feng Shui ada tuh pernah datang ketua juga ke KW sini. ketua Nyanyi KWI-nya ikut, dari Kur. Bandung. Dari Bandung. Pokoknya Bandung lumayan lah. Terus juga di TikTok ya kalau lu Ya. lihat Pastor Juju FYP, Pastor Juju Jojo. sama Pastor Yung barengan kan mereka kan. Iya berdua tuh. Wah, Bandung jalan- juga. Bandung juga. Mau Aloy juga dengan rombongannya. Betul, ada Iya, bis. di bis. Di bisnya ada ginian lah. Ini beliau nih. Betul. Pokoknya Kalau Bandung minimal lumayan lah ya. ketemu Iya, pastornya, benar-benar. ketemu bisnya. Ini banyak nih teman-teman Romo yang memang pernah datang ke rumah Noni. Iya. Kemarin sempat juga ikut terlibat di GBK. Betul. Seru. Kak Walma juga. Walma. By the way, jangan lupa bahwa seluruh pakaian liturgi Nah, desainernya kan Romo Harimanto juga Oh, dari bisa. Bandung. Iya. termasuk yang Terus dipakai Bapak iya, Paus. dibuatnya Aha. juga di Bandung. Oh, ini konveksi dijahit. Bandung nih bicara lagi. Kecuali Itu. ada yang dipakai Paus dijahitnya di Roma. Oh, di Roma. Ya. Tapi kalau yang lain di Bandung. Hosti. Oh, iya? Produksinya Pratista. Serius? Prasta itu. Serius? Benar. Keren. Itu sebetulnya luar biasa Bandung ini. Iya. Tapi Selain boleh- udahlah, jangan sudah nanti nggak Iya, enak sama yang Jumawa. lain. nanti kita Jumawa. Ya, tapi kita boleh berbangga karena kita bagian dari Keuskupan Bandung ternyata. Monsieur dari Anton Bandung. terus, bukan Iya. uskup lain. Betul. Ya bangga Hebat kita ya. lah. Senang. Cuman ya nanti siapa tahu kalau Bapak Paus berikutnya lagi datang MC-nya dari rumah Noni bisa kali. Gua mah deg-degan not kalau disuruh beneran MC. Tapi bener itu nggak gampang loh Iya, kemarin bener. ya. 70.000 yang di stadion, ada beberapa Beda, puluh ribu yang di sebetulnya Madia gitu. Kemampuannya tidak sama. Iya, iya. Betul. Itu kalau yang di Madia aktivitasnya setelah Paus berputar, Hah? itu pindah juga atau di sana tetap? Enggak di sana nonton misa Di sana. lewat big Oh, screen. ada big screen juga ya? Ya. Ya, dan di sana Oh, lebih iya. banyak anak-anak sekolah ya SMP, SMA Betul. dan Oh. mahasiswa di sana. Dan yang menemaninya para frater Iya, dan juga iya. beberapa pastor yang juga Iya. menemani di Tapi memang ada plus minusnya nonton live sama enggak ya? Maksudnya Iya. buat saya yang di layar kaca Energinya juga beda. energinya pasti beda. Auranya Maaf nih. beda. Cuman ini helikopter view-nya dapat banget. Oh, ini Paus ke sini. Iya, iya, iya. Kalau di TV gitu. Mohon maaf nih, kalau saya yang dari GBK ya Iya. sama Om Sep ya, Yuk. kami mengalami dijemur dari jam 1:30 siang sampai 5:30 sore. Eh, Jadi itu matahari depan jidat ya. Itu namanya Kalau anugerah. ada berkah. kalau ada Sony, ya mungkin kita tuh bisa saling memantulkan sama Nah, tribun di seberang. kalau ada gua di belakang lu. Ngumpul. ini juga Ngedung. kejadian yang juga luput dari Apa kamera tuh? ya. Maksudnya itu udah sempat hujan, udah sempat netes. Ada, Ada hujan? ada. Sempat hujan. Gerimis. Tapi kebetulan memang MC-nya yang juga itu adalah seorang Romo siapa namanya? Romo Yus. Yus. Hmm. Katanya diperintah sama Bapak Uskup, coba bantu doa rosario 10 kali. Rosario lah kita Sebetulnya 10 kali. ada tim doa dari Cikanyere yang sudah berdoa sebulan sebelumnya. Kan ditanya ada pawang atau tidak? Nggak ada, yang berdoa saja. Betul. Iya. Nah, ini kan cerita Kalau di GBK nih. Iya. Kalau pawang mungkin dari negara. Ini cerita di GBK nih. Jadi kita singkat cerita 10 kali salam Maria tuh. Bersama-sama itu bersama-sama diucapkan bareng. GBK nih. Nah, hujannya pindah. Saya kan di TVRI. TV One. Enggak, saya di TV One di One. Pulau Gadung hujan besar. Puji Tuhan. Digeser. Itu Jadi salam saya Maria kan 10 lewat kali. Senayan, kering toh, menjelang Jakarta Timur hujan besar sekali itu. Saya kira wah ini pindah nih hujannya. Akhirnya muncullah sang surya menyinari kami 3,5 jam sampai 4 Dan jam. munculnya bablas ya. Bablas. Terang banget. Kan tahu gitu 5 kali aja salam Maria aja. Nggak usah 10. Jadi jam 2 saja sampai jam 4-an mungkin di Pulau Gadung hujan. Nah itulah saat kami terik-teriknya. Tapi Not, memang secara info yang kita dapat di awal kan 3 jam sebelum misa harus di dalam, dan itu memang aturan itu Ya. memang saklek di. Sebetulnya Terapan. peraturan yang
at the end-nya sih sebetulnya hanya 30 menit atau 1 jam. Ya, oke. betul-betul ditutup gitu ya. Hmm. Tapi cenderung dibatasi jangan keluar masuk karena susah ya. Iya, Ya, aksesnya betul. ya. Ya. Oke. Yang penting punya gelang. Pastor, setelah ini kita nggak tahu, mungkin nggak sih Paus mengunjungi Indonesia lagi? Kalau melihat usianya saya kira tidak ya, karena saat Sulit ini ya? sudah 46 kali berkunjung, Kemana-mana. tapi sudah 59 plus 4 jadi 63 negara. Masih ada banyak negara yang belum beliau kunjungi ya. Ya. Kalau masih berkunjung untuk Asia mungkin yang paling Paus juga rindu ke China. Why? Ya itu kan Belum punya pernah. dan Belum pernah sama belum. Dan juga mungkin juga akan jadi salah satu superpower lagi gitu Ya, ya. negara dan tersebut itu ya. mungkin ya, kalau saya kira Paus sungguh-sungguh ingin pergi ke China. Ya, dia pernah diwawancarai sama salah satu Romo Yesuit yang memang asli sana. Dia bilang saya sungguh ingin datang, tapi rasanya masih belum ya. Dan saya kira masih banyak negara yang belum didatangi Dan oleh juga kan kayaknya nggak Paus. semudah itu ya. Pas Paus mau Usianya datang. usianya sekarang juga sudah 87 ya. Dengan menuju kondisi 88. dengan kesehatan kaki yang sudah mulai ini ya. Ya. Jadi saya kira kita sudah cukup ingat kunjungan terakhir sebelum ini 35 tahun yang lalu ya. Lagian ya, ini kan Pausnya pengen. Hmm. Tapi kan di pemerintahan yang dituju mungkin lagi ada apa, Iya, apa. Sebetulnya negaranya ini beda-beda ya. agak ya gimana? Biasanya Paus itu berkunjung, tapi Presiden juga sudah berkunjung ke Vatikan. Sampai sekarang kan Pak Jokowi juga belum. Oh. Pak SBY berkunjung ke sana sesudah berhenti jadi presiden. Bu Mega juga berkunjung ke ketemu Paus sesudah tidak lagi jadi Menjabat, presiden ya. Ya berarti harapannya berikutnya Ya. mungkin Pak Prabowo bisa berkunjung ke sana ya. Pak Prabowo kan diperkenalkan juga secara Ya, khusus oleh Pak ya. Jokowi saat itu ya. Wah ini kunjungan Paus ini memang tapi kalau mau ada kunjungan itu harus punya hubungan diplomatik berarti kan mau ya Ya. untuk para negara-negara Ya, ini ya. tentu saja. Oke. Nah, mau kalau di luar konteks ini dikit nih. Ya. Kerjasama diplomatik kita sama Vatikan mungkin Pastor Ferry kita di bidang apa sih sebenarnya? Yang Pengen paling tahu aja nih. yang sederhananya sebetulnya adalah Vatikan ini adalah tanda petik ya, negara yang termasuk paling awal mengakui kedaulatan Indonesia. Paling awal. Ya. Termasuk ya 47 sudah. Oh. Ya, dan langsung juga sudah punya perwakilan. Resminya 51. Jadi sebetulnya dalam arti itu beberapa kali Menlu Retno Marsudi diwawancarai, dia berterima kasih bahwa Vatikan mengakui ya. Nah, kerjasama yang lainnya tentu saja dalam banyak bidang, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya. Ya. Tetapi ingat bahwasanya negara Vatikan dengan tata suci tidak persis sama ya. Ya, negara Vatikan ya ada ya yang hanya 40 hektar, yang penduduknya Secara hanya de 700 facto-nya orang, nih, sebagian ya. orang yang bekerja di sana gitu. Oke. Tapi Paus kan bukan mewakili negara Vatikan, tapi dia juga adalah tata suci yang lebih luas yang udah 2000 tahun gitu kan ya. Dan itu menjadi pemimpin sekarang 1,4 miliar orang Katolik di dunia. Wah. Kalau negara Vatikannya kan cuma 700 orang. Iya. Oh. Ya, baik siapa tahu ada pertukaran host. Karena biasa pertukaran pelajar nih. Ya Nanti di siapa sana tahu sebenarnya ada di katakanlah di Roma ada 2 duta besar kan. Oh iya. Duta besar Indonesia untuk Vatikan, Italia. Oke. duta besar Indonesia untuk Italia, dan yang orangnya ada di berbeda. Oh, menunjukkan bahwa memang ini negara yang Dan berbeda. duta besar Indonesia untuk Vatikan tidak selalu orang Katolik. Kali ini Pak Trias Kuncahyono orang Katolik, mantan atau wartawan senior Kompas, tapi pernah beberapa kali juga orang Islam. Oh, Ya. wah menarik sekali ya. Menarik. Karena itu dia hubungan diplomatik kenegaraan yang dikedepankan Betul. saat itu. Dan yang pasti mudah-mudahan kalaupun juga tidak berpertukaran host ke sana, minimal adalah yang ngajak kami ke Vatikan lah untuk nge-host. Sebetulnya bisa. serius, Jadi ada prosedur di Majalah Hidup sudah ditulis, nanti silahkan lihat Ya. lagi aja. Mengajukan surat saja. Ingin ketemu dengan Paus, ingin jadi host, ingin mau wawancara, ajukan saja. Mungkin Probabilitas dijawab. diterimanya. Diterima suratnya pasti 100%. Suratnya iya. Iya. Suratnya ya. Kan Tapi dikirim bersaing dengan ratusan juta Tidak usah surat khawatir, lain. tidak Iya. usah khawatir. Belum lama ini ada sekelompok peziarah dari Jakarta menulis surat, diterima, dan akhirnya mereka bisa. Ya, Oh iya. ya, yang terus kelompok wartawan Katolik juga diterima dengan baik. Ya. Sama kayak Mas Jundi. Mas Jundi ya. waktu itu lagi di Vatikan, terus random ada kalau nggak salah ya misa Paskah. Kan itu harus daftar dulu ya Mo ya di sana tuh. Dapat front seat, bro. Wow. Ya, Dia mengajukan bisa, oke, bisa. di depan. Ya, Hebat. jadi bisa mengajukan. Silahkan kalian nulis surat. Ya. Iya. Siapa tahu dipanggil. Iya.
Kalau dipanggil ajak saya. ujungnya minta dia. Tetap ujung-ujungnya Soalnya saya nggak ordal. kirim surat. Siapapun yang dipanggil Yang duluan. pengen kan kali ya. Iya. Nah, dipanggil duluan kemana nih, agak ambigu. Ke Vatikan. Oh, ke Vatikan. Dipanggil duluan. Iya. Tapi kan kalau dipanggil duluan ke sana juga kasih tahu. Iya, kabari. Tapi kalau mau yang ke kedutaan besar Vatikan Iya. setiap minggu bisa ikut perayaan Ekaristi di sana dan bisa. Itu live dari sana. Tidak. Memang Yang mimpin biasanya duta dipimpin di sana. besar, ya. Oh. Duta besar Vatikan. Oke, Pastor, untuk closing statement ya, biasanya sebenarnya analoginya mungkin sama seperti bergereja ya. Tiap minggu kita datang ke gereja, setelah pulang gereja kita mau gimana nih? Sama kayak tadi yang Pastor Ferry sampaikan. Pasca kembalinya Paus Fransiskus melakukan kegiatannya, lantas kita ini sudah diberi PR besar segala macam. Mau PR dari Paus, apakah itu bisa disamakan dengan kewajiban untuk kita pada akhirnya? Apakah Agaknya di agama kita ini jangan lagi bicara kewajiban ya. Kan kalau kita saling mencintai bukan kewajiban, bukan keharusan. Pasti kalau kita menghormati Paus, mencintai Paus dan tersentuh ya Ya. dengan nggak nyalami aja kita merasakan gitu kan. Lihat di TV saja sudah Ada yang ikut dampak. blewer, Iya, nangis gitu. banyak yang nangis tanpa harus ketemu fisik ya. Betul. Jadi mari kita seperti dikatakan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, jangan hanya fokus pada kunjungan yang sudah berlalu secara fisik meskipun masih ada di Singapura, tapi sudah ada dalam hati kita dan tidak akan terlupakan. Dan mari kita terus ya mempelajari pemikiran Paus yang sebetulnya sangat luas dan sangat dalam, dan juga mengikuti teladannya. Tadi misalnya menjadi orang yang lebih sederhana, menjadi orang yang lebih ramah, menjadi orang yang lebih tulus, penuh kasih sayang, dan membangun persaudaraan, ikut merawat lingkungan hidup juga. Banyak sekali pesan-pesannya. Jadi mudah-mudahan jangan berhenti dengan ya sekarang Paus pulang terus sudah selesai. Mudah-mudahan nanti di kelompok, paroki, bahkan secara pribadi dan keluarga ada upaya-upaya untuk semakin memahami pemikiran Paus dan mengikuti teladan beliau yang luar biasa. Sebelum closing nih, penutupnya kita bertiga ya. Coba masing-masing sebutkan yang paling mengena teladan dari Paus. Satu kata sifat apa? Sony? kata sifat? Ya maksudnya rajin misal gitu. Misal gitu. Satu kata tentang Bapak Paus menurut Sony, apa yang mau lu contoh yang paling mengena dari lu? Oh, buat saya sih kemarin ngelihat juga tulus ya. Tulus. Bukan usah nyanyi. Tahu aja lu. Tulus Gua nggak ketemu sih di GBK. Dia juga nggak datang kan. Tulus. Tulus adalah baik itu saat memberkati, saat menerima orang yang datang ke dirinya, saat memberkati. Dia Nggak ada prasangka apapun. Iya, gitu, tulus ya. Tulus. Pastor Ferry? Sudah sewindu gue yang nyanyi. Sama. Sama. Tulus. Jadi bukan basa-basi, bukan hanya formalitas, dan tidak sekedar. Kalau melihat dia baca ya. Betul, karena baca. kan dia baca, tapi cobalah dia baca dengan ketulusan, dengan hati, dengan kesungguhan. Iya. Tulus. Kalau Sama. capek, Sebentar capek lagi kita pasti nyanyi lagu Tulus ya. Jangan, belum. Nggak tahu kalau Sekarang? tulus sama ikhlas sama nggak sih? Beda. Kalau saya kok lebih ke ya ke ikhlas. Kalau ikhlas tuh Ikhlas kayak tuh berserah. Ikhlas tuh kayak lebih memberi gitu ya. Kalau tulus itu lebih dengan kesadaran ya, penuh. semuanya ya Iya. nggak ada yang ditutupi, bukan bohong, Iya. bukan basa-basi gitu Ikhlas ya. tuh lebih Berarti kayak itu- berserah. Nah, gitu berarti sih. itu ujungnya tulus ya. Berarti Iya. sama kita Wah, bertiga. sama semua. Ini gimana salaman tigaan lo? Enggak, soalnya yang gue pengen Tiga sebutin orang, tadinya Bapak Putra ikhlas Roh Kudus. tadinya. Takut. Mau bagi tugasnya gimana nih? Bapak Putra Roh Kudus. Berarti jadi bapak. Aduh. Tiga-tiganya saya nggak layak. Saya juga tidak layak, apalagi belum dibaptis. Tulus berarti ini benang merah kita bertiga ternyata Wah, tulus artinya deh. Bayangan saya sama. ikhlas, tapi maksudnya ikhlas di sini adalah yang itu tadi. Iya. Kok ketemu orang tuh mau salam tuh, Iya. enak. Tulus gitu. itu, tulus ya berarti. tulus. Oke, tulus. Sepakat sama. ini kita Wuh, luar biasa ini kita Iya. sama Berarti semua. pesannya sampai bahwa kita merasakan, bukan hanya melihat, kita merasakan wah ini Itu Berarti yang luar cium biasa. keningnya Nasaruddin wah, tulus. Paus mencium Tulus. ketulusan luar biasa. sudah Udah baru nyanyi beneran dia. Ya udah kalau gitu. Kau di dekatku. Pastor Ferry terima kasih. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Termasuk saya tertarik banyak dokumen-dokumen Paus loh yang kayaknya kalau dibedah per episode
Menarik ya. Lucu. Ya, Masih sudah jelas, panjang. Pastor Ferry kita panggil lagi. Oh, susah gampang. banget. Gampang. Bagian bedah membedah mah ada spesialis Iya. bedah. Buku masih ada. Waduh. Waduh. Aduh. Iya. Awas. Nggak bisa bahasa Inggris. Awas ya taruh di sini ketinggalan lagi pas. Just interrupted. Oke. Ini banyak sekali Ya sekali lagi. sama mungkin nanti kalau ada yang masih mau dokumen-dokumen dan buku Nah. boleh WA ke saya ya. Oke. Nanti waktu direkam Ya, di akhir nomor, ada. Ya. nomor Pastor Pastor Ferry. Ferry. sampai hari ini masih ada yang Keren. minta dokumen dan untuk saya itu suatu kegembiraan karena artinya mereka mau baca. Ya. Nah, itu kan kabar baik. Ada yang Oke. masih WA ke saya. Selain dari sumber yang dari Pastor Ferry, buku-buku apa sih rekomendasi dari Pastor Ferry tentang sosok Paus Fransiskus? Nanti lewat Google Drive itu sebetulnya semua ada. Mantap. Jadi di Google Drive itu ada puluhan berita dari Kompas. Oke. Saya copy paste dibuat Oke. dari Hidup, dari BBC News, dari YouCan, dari Clipping mana-mana. ya? Ya, Ada semacam clipping. Jadi di saat semua Ya. orang menyembunyikan data diri dan nomor telepon jangan diumbar kemana-mana. Pastor Ferry disebutin Mengumbar. di setiap media. Jangan-jangan di TV One sama TVRI juga dia sebutin nomor beliau. Dan sebetulnya pengen berbagi saja. Jadi Iya. kalau mungkin terlewat ya korannya nggak langganan gitu ya, majalahnya iya. tidak, itu sudah ada. Iya, iya. Sudah ada semua. Oke. Ya, jadi G-Drive yang berita bukan hanya dalam bahasa Indonesia, bukan cuma Indonesia, Ya. bahkan yang di Papua Nugini, di Wah. Timor Leste, sebentar Oke. lagi itu saya lengkapi terus. Ya. Ya, Tinggal jadi di kontak nomornya ya. yang Ya. kita tuh udah dikirim dari lama pasti belum dibaca. Dan nggak usah khawatir, yang lama Iya. itu kalau dibuka udah tambah lagi karena kan itu Google Drive. Jadi Iya, ke-update terus ya. iya, jadi Update itu terus. perpustakaan yang bertumbuh selama nggak dibuang. Linknya masih ada ya. Dibaca. Dibaca. Terima kasih Pastor Ferry. Sehat selalu. Untuk rencana-rencana ke Ya. depan juga termasuk untuk membukukan sambutan, mengkomentari sambutan-sambutan Paus Ya, Fransiskus sambutan ya. Paus selama di 4 negara. Mhm. Tapi kemudian ada analisa yang lebih mendalam, dilengkapi sebagian bukan berita ya, yang lebih analisa dari BBC News, dari oke. New York Times, dari Yes. mana-mana. Ya. Sebagian dalam bahasa Inggris, tapi supaya tidak hilang begitu saja. Baik. Ini pengalaman luar biasa. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pastor Ferry. Apa Bapak lagi? Ibu umat terima kasih. Maksudnya itu doang. Bapak Ibu umat terima kasih sudah menyaksikan dan juga terutama yang ikut ke GBK terima kasih sudah menjaga kebersihan dan juga kenyamanan. 20 ton sampahnya. Wah. Tapi tidak ada yang dibuang. Yes. Semua diolah oleh tim Laudato Si, ada 300 orang. luar biasa. Juga tim GBK juga semuanya diolah. Thank you very much. Pokoknya semuanya yang juga sudah terus mendukung dan mengikuti perjalanan Bapak Paus juga tetap menyimak Rumah Noni di episode kali Iya, ini ya. jangan lupa kita masih punya PR tadi dari Paus ya. Yuk, PR Kita banyak. jalan, ya. Kita pamit dulu. Bye bye. Bikin PR loh.